Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, iman, pengharapan di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini, biarlah Engkau hadir, melawat, dan menerangi kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Wahyu 22 ayat 13. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Saudara, melalui penglihatan kitab Wahyu ini, jemaat diingatkan bahwa Yesus akan segera datang dan memberkati mereka yang setia. Jemaat harus menjaga diri agar hidup mereka tetap bersih dan menghindari perbuatan-perbuatan yang jahat. Yohanes juga memperingatkan bahwa siapa saja yang menambah atau mengurangi perkataan-perkataannya tidak diizinkan masuk ke kota yang kudus. Saudara, ayat yang kita baca hari ini merupakan bagian dari perkataan Yesus dalam penglihatan yang dialami oleh Yohanes. Yesus Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir, akan datang segera dan akan membawa upah untuk dibalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Saudara, Alfa dan Omega merupakan huruf pertama dan yang terakhir dalam abjad Yunani, yang sering dijadikan simbol dari yang pertama dan yang terakhir. Penulis memakai simbol ini pada bagian awal kitab Wahyu, Wahyu 1 ayat 8, serta di bagian akhir dari Wahyu 21 ayat 6 ataupun dalam Wahyu 22 ayat 13 yang kita baca ini. Nabi Yesaya juga menggunakan ungkapan yang mirip untuk menunjukkan kesempurnaan dan totalitas Allah. Kita bisa lihat dalam Yesaya 44 ayat 6. Saudara, Yesus merupakan pribadi yang sudah ada sejak semula, sebelum dunia ini dibentuk dan dijadikan, dan juga ada setelah dunia ini berakhir. Yesus adalah yang kekal, ia bahkan tidak berawal dan tidak berakhir. Segala sesuatu terjadi oleh karena Dia. Yesus, itulah yang dikatakan oleh Yohanes dalam penglihatannya, akan datang membawa upah untuk dibalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Yesus akan datang kembali untuk menghakimi manusia di bumi. Orang-orang yang setia dan teguh dalam imannya kepada Kristus itu akan mendapatkan upah yang sudah disediakan, yakni hidup yang kekal. Saudara, mari kita isi hidup kita dengan terus melakukan kehendak Allah. Hidup kita ini merupakan hidup yang menanti kedatangan Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita terus melakukan pertobatan setiap hari. Kita berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, meninggalkan segala keinginan, nafsu, kedagingan kita. Semua yang kita alami di dunia ini, sakit, sehat, senang, susah, sedih, gembira, saudara, itu diizinkan Tuhan terjadi dalam rangka supaya kita memiliki iman yang murni. Tentu saja itu akan menjadi hal yang sangat sulit sekali karena kita masih diliputi daging dan hal-hal materi. Di sekitar kita bertaburan segala macam hal yang memikat dan menarik kita untuk tidak berjalan di jalan Tuhan. Namun saudara, jika kita selalu membiarkan hidup kita diikat dan dikendalikan oleh nilai-nilai atau hal-hal yang bukan berasal dari Tuhan, maka kita tidak akan pernah mengalami Tuhan. Itu sebabnya kita perlu berkomitmen untuk hidup baru dan mengalami perubahan di dalam Tuhan. Kalau selama ini kita mengisi diri kita dengan hal-hal yang negatif, pikiran yang negatif, tindakan yang negatif, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang-orang lain, sekarang saudara, mulailah untuk menggantikannya dengan hal-hal yang positif. Perbanyaklah perbendaharaan yang baik dan yang benar dalam hati dan pikiran kita. Tumbuhkanlah nilai-nilai yang sesuai dengan firman dan kehendak Allah dalam kamus kehidupan kita. Dan terus belajar, melatih diri kita
untuk melakukannya sampai akhir, sampai kesudahan hidup kita di dunia ini. Kiranya Roh Kudus menyertai perjuangan iman kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Engkau adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang pertama dan yang terkemudian. Bapa, biarlah kami senantiasa hidup setia dan teguh di dalam Tuhan. Kami melakukan kehendak Tuhan, hidup menurut jalan-jalan Tuhan di tengah berbagai tantangan, situasi yang menggoda, menjerat dan menipu kami, untuk akhirnya kami tidak lagi berjalan di jalan-Mu. Itu sebabnya ya Roh Kudus, pegang tangan kami anak-anak-Mu agar kami mampu memenuhi panggilan-Mu ini, berjalan di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan sampai akhir. Terima kasih Bapa, kami percaya pengharapan perjuangan kami di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.